waktu, sehingga untuk kelasnya ini saya mulai aja materinya terlebih dahulu, karena sebenarnya tidak banyak sih materinya. eh Yaitu hari ini kita akan membahas tentang ini, tentang message broker atau IoT gateway nanti di pembahasannya. Nah, kemudian untuk ini saya belum share screen ya. Saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya harusnya. Baik, oke. Ini mungkin salah satu rekan-rekan atau salah banyak ya, ada yang eh, semoga udah mandi semua ya. Ya, kita akan berdiskusi tentang apa itu IoT gateway, apa itu tentang message broker gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ini ya, IoT gateway ini dulu kan di pertemuan ketiga itu disinggung juga ya tentang teorinya, gimana tugasnya adalah menjembatani antara end device atau smart device ke koneksi internet. Tapi untuk lebih jauhnya ini ada beberapa poin yang akan kita diskusikan. Ada IoT gateway itu sendiri, ada message broker, konfigurasi web server ya nanti, karena ada beberapa ada beberapa yang coba kita konfigurasi biar bisa jalan. Terus ada konfigurasi message broker itu sendiri, terus gimana cara menghubungkan smart device ya, atau alat IoT kita, terus selanjutnya tugas seperti biasa. Nah, ya kita tahu ya bahwa tugasnya IoT gateway kalau dilihat dari arsitekturnya di sini, IoT gateway itu ada di tengah-tengah ya, ada di tengah-tengah sini. Ada di tengah-tengah, yang menjembatani, yang membelah antara koneksi internet ya di sini. Ini yang nomor nomor satu sini. Oh, ini zoomnya kok ini ya, sudah 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 ini ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, oke, 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 oke. Baik, sudah terlihat ya screen saya? Oke, screen saya sudah terlihat ya? Baik, baik. Oke, saya teruskan lagi. Nah, sebenarnya tugasnya IoT Gateway itu digunakan untuk menjembatani antara koneksi internet dengan perangkat IoT kita. Ya, walaupun sebenarnya perangkat IoT kita ini yang di bawah ini, yang di bawah sini, sensor, aktuator atau sektor dan kontrol ini, koneksi ini juga bisa ya. Karena ada beberapa eh, apa eh, smart device yang terhubung sensor aktuator itu sudah ada connectivity-nya. Misalkan node MCU kita itu juga sudah ada connectivity. Nah, tetapi kenapa arsitekturnya kok lewat IoT Gateway dulu ya? Sebenarnya IoT Gateway ini selain dia fungsinya untuk menjembatani, dia juga bisa melakukan filtering. Artinya dipastikan dulu data, kebutuhan datanya yang akan dikirimkan, atau juga untuk tujuan-tujuan yang lain, misalkan masalah security dan segala macamnya kayak gitu ya. Jadi biar terkontrol smart device kita, tidak kalau misalkan kontrolnya satu per satu device itu akan susah, sehingga di blok atau di filter di IoT gateway. Layaknya sebuah komputer atau perangkat yang koneksi ke internet ya. Dia kan biasanya ada gateway-nya juga ya. Dari router, misalkan dari koneksi internet device kita, kemudian masuk ke router, masuk ke switch atau ke router, kemudian ke internet. Sama seperti itu. Jadi di blok dulu di sini tidak langsung connect ke internet. Nah, tadi berarti dia tugasnya yaitu menjembatani antara sensor, aktuator, dan koneksi internet, yang mana ya internet ini jelas ya, kalau misalkan nanti
sehingga perangkat kita, IoT kita nanti bisa terhubung ke internet. Nah, kalau pengertiannya di sini berarti IoT gateway ini adalah perangkat hardware ya dengan kemampuan konektivitas dan komputasi yang tinggi. Terus dia meneruskan datanya ke cloud. Artinya apa? Di sini itu sebuah hardware ya, sebuah hardware yang nanti kita bisa konfigurasi, bisa kita apa? Bisa kita ya semacam laptop atau semacam komputer kecil dia bisa seperti itu gitu. Nah, beberapa hardware yang bisa digunakan IoT gateway yaitu misalkan di sini ada namanya Raspberry ya. Raspberry kita tahu Raspberry ini adalah single board komputer yang ukurannya kecil tetapi komputasinya sih sudah lumayan ya. Sekarang sudah ada yang 8 GB RAM-nya. Kemudian untuk penyimpanannya menggunakan micro SD juga sudah lumayan besar, artinya ini akan sangat simple ya, akan sangat simple, akan sangat apa ya, ibaratnya ramping ya. Kalau misalkan mau dijadikan gateway, tidak harus menggunakan komputer yang besar-besar itu enggak, karena tugasnya di sini tadi ya menjembatani, memfasilitasi agar sensor aktuator yang nempel di perangkat IoT nanti bisa terhubung ke internet agar ya mau ngapain ya, mau ngirim data atau mau ngontrol gitu. Atau model industrial komputer. Jadi Raspberry memang dia grade-nya bukan untuk industrial. Jadi kalau bedanya apa industrial komputer dan Raspberry ya? Kalau industrial komputer itu memang didesain untuk kebutuhan industrial. Tapi kalau Raspberry ini masih untuk kebutuhan edukasi ya. Untuk edukasi yang dimanfaatkan di indoor. Di indoor. Tapi kalau untuk industrial itu memang grade-nya industrial, industri berarti untuk bentuknya, untuk case-nya pun beda ya. Kalau Raspberry kan ya case-nya ya seperti itu ya yang pernah Anda lihat. Saya juga ada misalkan misalnya ya kayak gini nih ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Tapi kalau industrial dia logam, case-nya bungkusnya logam ya biar aman ya, biar kuat kayak gitu. Kalau harganya ya jelas mahalan industrial komputer. Itu terkait dengan IoT gateway. Nah, terus selanjutnya ada message broker. Nah, ini sebuah istilah ya. Jadi nanti tolong eh, dibedakan istilah-istilah yang kadang sering kebalik-balik atau keliru antara message broker, MQTT, RabbitMQ, Mosquito. Nah, itu kadang sering tertukar ya. Nah, sebenarnya message broker itu adalah sebuah penyedia layanan untuk melakukan pertukaran data. Ya, untuk melakukan pertukaran data antar kalau bilangnya itu mesin to mesin ya. Mesin di sini ya terserah mesinnya apa aja. Berarti di situ ya kalau dia dikatakan mesin berarti dia ada komputasinya di dalam. Node MCU itu dikatakan mesin boleh, kemudian ya laptop itu dikatakan mesin juga boleh. Pokoknya sudah ada komputasinya. Nah, di sini nanti message broker ini boleh dipasang di IoT gateway ya, karena nanti dari dari end device atau perangkat IoT yang terpasang sensor aktuator itu nanti mengirimkan data gitu, mengirimkan datanya ke IoT gateway melalui apa? Melalui message broker ini. Nah, kemudian berarti message broker itu adalah penyedianya ya, penyedianya untuk pertukaran data. Nah, sedangkan untuk jalur komunikasi yang digunakan ada beberapa protokol, ada beberapa jalur ya, yaitu misalkan AMQP, ada COAP, kemudian MQTT ya. AMQP nanti bisa di browsing ya, ada Advanced Message Queuing Protocol, kemudian ada Message Queuing Telemetry, T-nya saya lupa ya, ada COAP juga ada. Nah, ini yang sering digunakan MQTT ya, yang sering sekali dimanfaatkan. Tetapi misalkan tidak menggunakan MQTT itu pun bisa menggunakan AMQP gitu.
Nah, jadi message broker itu penyedianya, protokolnya yaitu menggunakan MQTT. Nah, konsep dari protokol ini dia menggunakan teknik publish dan subscribe. Ini sudah disampaikan di pertemuan 3 dulu awal-awal ya. Jadi publish itu mengirimkan, subscribe itu dia berlangganan atau dia menerima data, ya. Nah, terus eh, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang soket ya, tentang soket klien di server. Nah, sebenarnya ya di MQTT itu menggunakan soket. Soket connection hanya saja sudah distandarkan, sudah dibuat mekanisme, dia modelnya antrian dan segala macam dan antrian dan dia memang ringan gitu ya. Memang kebutuhannya untuk koneksi mesin to mesin gitu. Jadi dasarnya itu. Kenapa kemarin rekan-rekan membuat sebuah pertukaran data menggunakan soket yang from scratch dari awal, ya sebenarnya ceritanya seperti itu. Jadi biar nanti ternyata soket ini dimanfaatkan di MQTT gitu. Nah, terus ya sudah, kita memanfaatkan yang sudah ada aja. Kita memanfaatkan yang eh, sudah terverifikasi lah ya, tidak eh, coding from scratch seperti itu. Nah, kemudian selain dari dua protokol tadi, AMQP dan MQTT, kemudian ada juga COAP ya. Ini mirip dengan REST API. REST API kita tahu ya, REST API dia kalau normalnya kan HTTP ya, ada beberapa metode, ada get, post, put, delete, kemudian eh, apa ya protokol-protokol HTTP gitu ya. Nanti kok dia bisa konsum, bisa bisa produce ya, JSON, text, row dan segala macamnya itu REST API. Tapi kalau HTTP jelas berat. Nah, yang COIP ini dia memang kebutuhannya untuk mesin to mesin sehingga didesain dengan protokol yang ringan. Ya, tentunya dengan protokol yang ringan ini nanti dia konsumsi powernya akan rendah. Ya, jadi baterainya tidak akan cepat habis. Ya, kita tahu kalau eh, apa perangkat IoT ini umur hidupnya kan dia lama ya, 24 jam, bahkan dia harus hidup terus karena dia fungsinya memantau kondisi lingkungan di sekitar ya. Jadi nanti bayangkan kalau misalkan sensor itu dipasang di alat-alat di sebuah lingkungan yang yang restrik ya, yang maksudnya itu yang sensitif gitu ya, yang sensitif kalau misalkan misalkan di militer atau di data apa yang sangat penting sehingga dia harus hidup terus. Nah, ini kan harus butuh beberapa protokol komunikasi yang ringan yang dia konsumsi dayanya sangat rendah gitu. Nah, tadi ya sudah disampaikan bahwa publish itu mengirimkan. Mengirimkan ke mana? Mengirimkan ke message broker. Ya, publish itu bukan mengirimkan ke mesin yang lain, tapi dia tugasnya mengirimkan ke message broker, ya. Nah, dengan topik tertentu. Nah, topik ini adalah sebuah semacam keyword ya, semacam frekuensi ya, sehingga nanti topik ini dimanfaatkan sama penerimanya. Sedangkan subscribe ini dia adalah berlangganan ke message broker pada sebuah topik, ya. Jadi tadi ada message broker, MQTT itu protokolnya, kemudian konsepnya dia menggunakan publish subscribe, publish mengirimkan, subscribe itu berlangganan atau menerima data. Terus, nah ada beberapa contoh ya, eh, software ya, message broker ini kan dia ininya ya, penyedianya. Kemudian softwarenya atau perangkat lunaknya, contohnya perangkat lunak yang bisa digunakan yaitu Mosquito. Ya, Mosquito ini juga sangat terkenal sekali ya, Mosquito. Nah, ini Mosquito, kayak nyamuk gitu ya. Mosquito ini adalah salah satu software atau penerapan dari message broker. Dia menggunakan protokol MQTT. Jadi ya tadi ya, message broker itu adalah penyedianya, MQTT itu protokolnya, kemudian Mosquito itu adalah toolnya ya, softwarenya atau toolnya. Jangan keliru itu ya. Mosquito itu toolnya atau softwarenya, kemudian MQTT itu protokolnya, kemudian message broker itu adalah penyedia. Message broker itu umum ya, istilah umum. Itu jangan sampai keliru.
Nah, analoginya seperti ini. Analoginya dari sebuah message broker. Nah, di sini ada sebuah skema yaitu di mana di tengahnya ya, di tengahnya ini dia adalah sebuah message broker. Terserah menggunakan apa, Mosquito, RabbitMQ atau apa itu toolnya. Kemudian ada beberapa aplikasi yang melakukan produce ya. Produce itu dia mengirimkan data thread gitu ya. Atau banyak istilah yang sama ya. Eh, Publish itu produce bisa juga. Kemudian ada subscribe untuk consumer juga bisa. Itu sebenarnya istilahnya sama. Mungkin nanti istilah itu ketika misalkan menggunakan MQTT, dia istilahnya publish subscribe. Ketika menggunakan RabbitMQ, itu tool RabbitMQ, RabbitMQ, Mosquito atau MQTT tadi itu istilahnya hanya istilahnya, nanti produce publish itu sama. Nah, misalkan ini ada sebuah aplikasi ya, producer, berarti dia yang mengirimkan data ke konsumer. Konsumer itu ya dia yang bersubscribe. Misalkan dia akan mengirimkan data suhu ya, data suhu, topiknya itu misalkan menggunakan topik suhu gitu, suhu dot terserah slash apa misalkan, ini adalah topiknya. Terus ini juga berlangganan, konsumer juga harus topik yang sama suhu. Nah, tugasnya produser, produser ini Produser ini bisa berupa aplikasi apapun bentuknya. Ini produser sama konsumer itu sifatnya dia adalah sebuah klien gitu. Nah, eh, ketika dia ingin mengirimkan data, sebuah produser ini dia kewajibannya adalah mengirimkan data ke message broker. Dia bukan ke konsumer tapi ke message broker. Nah, tugasnya message broker, dia yang meneruskan, yang mendelivery, yang dia membroadcast semua datanya ke konsumer yang berlangganan dengan topik yang sama. Nah, itu konsepnya seperti itu. Ya, misalkan di sini ada sebuah node MCU dengan terpasang sensor AB, kemudian di ini juga ada node MCU yang terpasang sensor CD, ada node MCU yang terpasang sensor EF. Nah, ini kan dia produser semua yang menghasilkan data, kemudian dia akan mengirimkan ke klien yang lain. Misalkan ada aplikasi web, ada aplikasi mobile, ada Node-RED juga, itu kan aplikasi juga ya. Itu sebagai klien dan sifatnya sebagai consumer. Gitu. Jadi nanti datanya dia akan tampil secara real time ya. Suhunya bisa real time. Gitu. Sampai sini mungkin ada gambaran. Halo. Atau ada pertanyaan mungkin? Ini penting sekali ya yang tentang ini, tentang masjid broker, kemudian apa protokol pengiriman data. Ini insya Allah sangat penting ini. Nanti ini soalnya ini sering dipakai. Any question, student? Belum? Oke, saya lanjut ya. Nah, terus oke, jadi ini di job sheet ya. Jadi di job sheet kita itu akan mengkonfigurasi ya, akan membuat sebuah tampilan yang HTML yang sederhana di cloud kita ya, di cloud kita. Karena kalau yang sebelumnya kita kan menggunakan Node-RED ya. Kita akan coba membuat sebuah tampilan yang kita membuatnya from scratch dari nol ya, dengan tag HTML tentunya ya. Nah, agar berjalan kita butuh ini ya, butuh web server ya, butuh web server dia ya jelas ya, dia yang melayani apa request dari klien ketika kita membangun sebuah aplikasi web. Nah, ada beberapa contoh, ada Apache, Tomcat, Glassfish dan lainnya. Tapi yang sering digunakan ya kalau aplikasi PHP ya Apache, gitu ya. Kalau aplikasinya Java ya Tomcat, Glassfish gitu. Nah, nanti kita ingin mencoba mengkonfigurasi ya, ini di cloud ya tentunya.
di cloud ingin melakukan konfigurasi web server yang digunakan yaitu menggunakan Apache. Apache juga punyanya Tomcat sebenarnya. Apache. Apache ya produknya Apache. Tomcat juga produknya Apache. Kebetulan ini nama web servernya Apache. Nah, terus yang dilakukan apa ya? Melakukan instalasi ya. Nama paketnya itu Apache. Sudo apt get install Apache 2 gitu. Defaultnya itu Apache itu belum jalan. Itu belum jalan. Kemudian kalau sudah melakukan instalasi selesai, nanti dia coba aja di telnet localhost 80 ya. Nanti dia harusnya sih sudah bisa ini ya, sudah bisa terhubung ya. Sama ini rekan-rekan, jangan lupa ketika kita ingin mengecek aplikasi di port tertentu itu menggunakan salah satu tool yang digunakan itu telnet. Jangan langsung akses webnya, tapi coba dipastikan dulu aplikasinya jalan, yaitu menggunakan telnet ini. Ini penting. Nah, jangan-jangan kok ini web saya kok nggak jalan ya di server saya gitu. Kok unreachable gitu ya. Itu perlu dicek dulu, jalan nggak aplikasinya. Layanan web servernya jalan nggak gitu. Ya kalau layanannya nggak jalan, gimana aplikasinya mau jalan misalkan seperti itu. Nah kemudian ini yang sering keliru juga nih itu kadang saya nanya ke mahasiswa ya, kalau di misalkan ada sebuah tugas akhir atau skripsi gitu ya, itu web servernya menggunakan apa gitu, jawabannya apa yang fatal. Semoga rekan-rekan di sini juga nggak ada yang seperti itu, menggunakan XMPP gitu. Ada yang tahu nggak XMPP itu apa sih? Aji komputernya terinstall XMPP nggak Aji? Ada nggak Aji nih? Halo. Oh iya, ada nginstal XMPP ya pasti ya. Ini tool wajib ya kayaknya ini di laptop ya atau di komputer. Install nggak Aji? Oh, itu apa sih sebenarnya? Jangan yang nggak apa-apa ya. Coba kita lihat ya. Artinya biar itu nanti nggak salah kaprah. Apalagi kalau misalkan sudah ujian nih. Kalau udah ditanya penguji kayak gitu-gitu atau ditanya dosen yang lain lah ya. XMPP itu sebenarnya apa sih? Karena ini ada kaitannya dengan web server. Hah? Program server. Program server untuk apa? Kalau tanpa HTTP, website bisa jalan nggak? Tanpa XMPP? Oke, nggak bisa ya. Satu lagi testimonialnya. Exa, ada nggak Exa? Oh, kalau menurut Anda apa Mbak XMPP? Nginstal nggak di laptopnya komputernya? Harusnya nggak pasti nginstal lah. Hah? Iya, itu buat apa? Suaranya itu kecil, Exa. Exa ini baru bangun tidur kah? Enggak ya? Oh. Buat apa? Di XMPP itu ada apa aja di sana? Hah? Lupa. Lah iya, itu isinya apa aja? O- oke. Nah, itu ada beberapa. Nah, sebenarnya XMPP itu arti itu sebenarnya tool ya, tool untuk membantu kita mengorganisir tadi
tadi apa yang disebutkan Eksa tadi. Ada Apache, ada MySQL, kemudian ada apa file yang buat pertukaran tadi apa FileZilla ya. FileZilla apa tadi yang server, kemudian ada Tomcat ya. Nah itu sebenarnya itu untuk mengorganisir itu biar kita gampang apa menjalankannya, karena dia bisa startnya manual dari situ juga bisa. Nah tetapi dia hanya untuk mengorganisir itu ya, mengorganisir itu. Tetapi sebenarnya kita tanpa menggunakan XMPP, tapi kita nginstal secara manual, MySQL-nya kita nginstal manual, Apache-nya nginstal manual, ya nggak masalah, bisa juga. Saya di laptop saya nggak nginstal XMPP, itu ya, soalnya apa kebanyak saya nginstal karena ya nggak ada kebutuhan juga sih sebenarnya. Nah, artinya XMPP itu adalah tool untuk mengorganisir tadi ya, MySQL-nya, Apache-nya, kemudian ada Tomcat-nya, ya Apache-nya berarti web servernya ya. Jadi mengorganisir web server, database-nya, MySQL, kemudian ada tool-tool yang lain. Jadi untuk memanage itu, gitu ya. Jadi kalau misal ditanya itu web servernya menggunakan apa, jangan dijawab menggunakan XMPP. Gitu. Atau database-nya menggunakan apa, jangan dijawab menggunakan XMPP, itu sangat keliru sekali. Paham ya sampai sini ya? Ya, iya, oh, semua sih, semua. Jadi jangan sampai keliru. Nanti apalagi kalau sudah diinterview sama udah melamar kerja, kemudian udah dapat panggilan interview dari user ya, dari calon manajernya, menjelaskan XMPP seperti itu. Aduh, ditanya kuliahnya di mana, dosennya siapa nanti. Ya. Oke. Oke. Nah, nah ini kalau yang sekarang ini kita akan mencoba instalasi secara manual ya, biar nanti rekan-rekan tahu tanpa XMPP itu bisa. Ya manual ya satu-satu seperti ini. Satu-satu. Kalau sudah selesai, kemudian nanti di telnet di localhost, ini baru di localhost nanti harusnya replay. Connected bla 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 bla, berarti dia sudah terhubung, service Apache-nya sudah jalan. Defaultnya di port 80. Nah, terus ya kita tahu ya di cloud itu pasti untuk bisa untuk bisa diakses dari luar harus harus dibuka portnya ya. Kalau di Oracle ada VCN ya, Virtual Cloud Network. Nah, harus disetting di situ 80 di allow. Ya. 80 itu ditambahkan biar bisa di setting dari luar, dan ditambahkan 2 kode ini ya. Di IP tables, kemudian port 80 dia accept, kemudian disimpan ininya. Nah, harusnya nanti ketika sudah nanti bisa nih di di akses, nanti akan ada halaman Apache Ubuntu default page-nya seperti ini. Ini adalah file index.html yang ada di var www. Var www html di situ indeksnya. Nah, ini sudah bilang it works gitu ya. Oh, berarti sudah jalan Apache-nya. Nah, sekarang kita ingin mencoba mengkonfigurasi message broker ya. Message brokernya tadi apa? Message broker tadi protokolnya menggunakan MQTT, kemudian perangkat lunaknya atau toolnya itu menggunakan Mosquito ya. T-nya double harusnya, Mosquito. Nah, ini yang dilakukan instalasi. Yang perlu kita konfigurasi. Nah, defaultnya di Debian, di Ubuntu itu reponya tidak ada. Jadi kita harus menambahkan repositori yang ambil dari PPA. Nah, kita tambahkan di sini repositorinya ada min-y, jangan lupa min ini biar dia nanti tidak muncul pertanyaan ya, apakah akan install kayak gitu. Terus setelah ditambahkan, kemudian diupdate repositorinya dan dilakukan instalasi ya. Ini yang kita install, ini ada 2 paket, ini adalah message brokernya, servernya ya, servernya. Kemudian ada Mosquito client, ini adalah agar nanti kita bisa menjalankan atau mengetes, menguji coba Mosquito kita dari terminal, dari command prompt, dari perintah.
Itu ya. Pak, apakah di Windows juga ada Mosquito? Ada. Itu ya ada. Nanti kalau di Windows lebih gampang ya, tinggal klik gitu. Nah, ini sekali lagi kalau sudah kemudian kita coba sama ya, ini tool Telnet ini tool yang sangat bermanfaat sekali. Ketika kita nginstal sesuatu, ini dimanfaatkan untuk memastikan. Nah, sebenarnya ini sih kembali lagi ke sini ya. Saya balik lagi sebentar. Sebenarnya di sini itu ada lagi tool ketika kita sudah nginstal apa aja ya. Nanti silakan dilihat ya, ada komen-komen yang memang dimanfaatkan untuk mengecek statusnya gimana, untuk restart gimana, itu ada sistem CTL kayak gitu kalau di Debian, di Ubuntu. Kemudian statusnya apa, misalkan restart, kemudian nama serversnya apa .service gitu. Itu untuk ini ya, untuk komen-komen yang kaitannya dengan service-service ya. Sistem CTL, kemudian statusnya apa, nama servisnya apa. Sistem CTL, misalkan status, terus apa aja gitu, nanti dia akan keluar. Dan dia harus menggunakan ini ya, sudo gitu. Nah, ini terus sama, ini juga ya tadi, dia masuknya servis nanti ya. Jadi, servis ini kan biar kita lebih mudah ya. Biar lebih mudah ngecek statusnya seperti apa gitu. Jalan atau enggak. Misalkan telnetnya kok enggak replay ini, nah itu dicek lagi statusnya jalan atau enggak pakai komen service ya, komen perintahnya. Nah, ini telnet localhost 1883 ini adalah port defaultnya Mosquito. Defaultnya ada di 1883. Itu kalau misalnya mau dikonfigurasi ya silakan. Ini tapi defaultnya ini. Itu kemudian nih berarti ini sudah replay ya. Sama seperti langkah sebelumnya. Kita harus meng-allow, kita harus bisa mendaftarkan port yang digunakan tadi, yaitu 1883 ini. Nah, ini 1883. Loh Pak, kok ada satu lagi 8090? Loh, ini juga ya. Oke lah, insya Allah sebelum 10 menit kita ini ya, nanti rejoin lagi nggak apa-apa deh. Nah, ini 8090 ini digunakan untuk WebSocket. Nanti ketika kita membuat aplikasi website, jadi protokolnya yang digunakan 8090. Oke ya, 8090. Ini protokol yang HTTP-nya ya. Kemudian yang ini adalah WebSocket-nya. Nah, ini contohnya ketika ingin mengirimkan Mosquito sub. Nah, ini tadi Mosquito client ya, ini biar kita bisa melakukan perintah Mosquito sub. Berarti Mosquito subscribe dengan topik IoT Polynema. Nah, ini kalau misalkan perintah ini dijalankan, dia nanti tidak ada outputnya ya, tapi masih jalan. Kursornya itu tidak ganti baris, tapi masih menunggu statusnya. Terus kalau misalkan nanti dia mengirim, nah ada Mosquito pub, berarti dia mengirimkan atau publish. Terus topiknya sama, nah ini harus sama topiknya. Terus ini message-nya IoT Jaya, nanti harusnya di sini akan tampil data, tik 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 tik, IoT Jaya akan tampil. Oke, nah ini ada caranya menambahkan ya, ini akan menambahkan keamanan ya. Defaultnya itu Mosquito tidak ada passwordnya. Itu di job sheet ada nanti untuk lebih detailnya. Jadi kita bisa menambahkan keamanan biar nanti ya lebih secure ya, tidak semua bisa publish atau subscribe. Nanti ditambahkan password. Nah, caranya seperti ini digunakan untuk membuat password ya. Sudo Mosquito password. Nah, Mince, nah ini adalah Mince itu dia akan meng-create user tadi ke file password dengan usernya yaitu JTI. Nanti dia minta password dan masukkan passwordnya. Nah, kemudian ini konfigurasi yang lain ya. Ini konfigurasi yang lain, dibuat file ini boleh atau enggak juga boleh ya. Maksudnya filenya ini ada yang default, ada yang kita custom sendiri. Nah, tambahkan beberapa informasi. Tadi listener itu dia untuk protokol WebSocket, kemudian yang listener 1883 ini defaultnya. Jadi defaultnya 1883. Kemudian nah ini yang ini ya yang penting di sini. Nah, ini ada beberapa
keyword atau konfigurasi, misalkan ada per listener ya, dia biar dia ngecek ke konfigurasi ini, kemudian low anonymous ya, ini berarti dia tidak sembarangan untuk publish atau subscribe. Kalau false, defaultnya itu true defaultnya. Kemudian password filenya ada di mana lokasinya. Ini sama dengan yang ada di sini. Oke. Ya, baik. Nah, ini terus ketika kita sudah mengkonfigurasi ini, nanti di restart ya ininya. Mosquito-nya. Sistem CTL restart Mosquito kayak gitu. Itu bisa auto complete kok. Nah, ini adalah nah selain tadi kita bisa menggunakan perintah seperti ini ya untuk publish atau untuk subscribe, untuk mengirimkan atau menerima data, kita juga bisa menggunakan tool yang GUI seperti ini. Ada namanya MQTT Explorer ya. Ini salah satu toolnya, sebenarnya ada banyak. Nah, di sini standar ya, nanti disuruh masukkan, ini ada protokolnya, ada MQTT, ada WebSocket, disamakan ya, sesuai dengan konfigurasinya, kemudian hostnya ada di mana, portnya berapa gitu ya. Nah, misalkan ada user sama password ya dikasih gitu, kalau sudah connect. Nah, nanti kalau memang konfigurasinya benar, nanti dia akan terhubung dan nanti sudah bisa melakukan publish atau subscribe. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya ada sebuah halaman website yang sederhana ya, index.html JavaScript biasa, ketika kita ingin menerima data dari node MCU gitu ya. Jadi ini nanti datanya akan tampil ya kayak yang sebelumnya ya. Sebelumnya juga sebelumnya sudah belum ya? Sudah kan? Yang halaman ini sudah belum ya? Lupa saya. Nah, ini nanti dia akan tampil di sini gitu ya. Nah dia menggunakan library-nya menggunakan Pahu MQTT ya. Dia basisnya JavaScript. Jadi nanti untuk ininya silakan dicoba. Scriptnya itu ada di job sheet. Nah, untuk memastikan ini berjalan lancar atau enggak, nanti silakan di-inspect elemen, kemudian nanti ada log ya. Ada lognya JavaScript, MQTT connected gitu ya. Nanti kalau mengirimkan nanti dia akan ada data seperti ini gitu. Oke, nah kemudian di bagian device-nya itu ya kayak gini ya, dia butuh library pub sub client agar memudahkan kita untuk memanfaatkan protokol MQTT gitu. Oke. Nah, sedangkan di bagian webnya ya, dia library yang digunakan Pahu MQTT, dia bisa diambil di sini nih, ininya menggunakan CDN. Ini kemudian kita buat. Ini contohnya ada. Oke. Nah, oke, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Silakan.